progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat berkumpul kembali di ruang Zoom mata kuliah ekonometrika pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti adanya saat sekarang ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yuhendri Leo Frista SPD MPD, di mana di anggota kelompok 2 ini ada saya, yaitu Anissa Asilah dengan NIM 21053052. Kemudian rekan saya yaitunya Wiwin Angelina Butar-Butar dengan NIM 21053113. Pada pembahasan kita kali ini, kita yaitunya membahas materi mengenai asumsi heteroskedastisitas pada analisis regresi linier berganda dengan menggunakan model OLS. Next. Di sini kita akan membahas beberapa subtopik atau submateri, yaitunya yang pertama konsep, yang kedua penyebab masalah, yang ketiga yaitu teknik pengujian masalah, dan yang keempat mengatasi permasalahan tersebut. Untuk pembahasan yang pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitunya mengenai konsep heteroskedastisitas dalam analisis regresi. Konsep heteroskedastisitas dalam analisis regresi merujuk pada kondisi di mana varians atau variasi dari kesalahan regresi tidak konstan atau tidak seragam di seluruh interval variabel independen. Ini berarti bahwa varians kesalahan regresi berubah seiring dengan perubahan nilai variabel independen. Heteroskedastisitas adalah salah satu dari beberapa asumsi dasar dalam model regresi linear. Yang lainnya termasuk homoskedastisitas atau varians kesalahan konstan dan normalitas kesalahan. Heteroskedastisitas dapat mengakibatkan beberapa masalah dalam analisis regresi, termasuk yang pertama yaitu pengaruh pada estimasi parameter. Artinya ketika heteroskedastisitas ada, estimasi parameter regresi seperti koefisien regresi mungkin tidak akurat karena varians kesalahan yang berubah-ubah. Ini dapat menghasilkan estimasi yang tidak stabil dan tidak dapat diandalkan. Yang kedua yaitu pengaruh pada tingkat kepercayaan. Yaitunya ketika heteroskedastisitas ada, tingkat kepercayaan atau seperti interval kepercayaan yang dihasilkan dari estimasi parameter mungkin tidak akurat. Ini karena varians kesalahan yang berubah-ubah dapat menyebabkan tingkat kepercayaan yang tidak akurat. Next. Pembahasan kita yang kedua yaitunya mengenai penyebab masalah heteroskedastisitas dalam analisis regresi. Ada 10 penyebab masalah heteroskedastisitas dalam analisis regresi, yaitunya yang pertama, pola sistematis dalam varians residual. Artinya, varians residual meningkat atau menurun secara sistematis seiring dengan perubahan dalam variabel independen. Contohnya, varians residual dapat meningkat seiring dengan peningkatan nilai variabel independen. Yang kedua yaitu pengukuran yang tidak akurat. Artinya, kesalahan dalam pengukuran variabel independen atau dependen dapat menyebabkan heteroskedastisitas. Misalnya, jika pengukuran salah satu variabel tidak stabil atau memiliki variasi yang besar, ini dapat mempengaruhi variabilitas residual. Yang ketiga yaitu outliers atau poin pencacat. Artinya, adanya pencilan atau outliers dalam data dapat menyebabkan heteroskedastisitas. Pencilan yang memiliki variabilitas yang signifikan dari titik-titik data lainnya dapat mempengaruhi varians residual. Yang keempat yaitu transformasi variabel. Artinya, penggunaan transformasi yang tidak sesuai pada variabel dapat menyebabkan heteroskedastisitas. Misalnya,
jika terdapat hubungan nonlinear antara variabel independen dan dependen dan tidak dilakukan transformasi yang tepat, hal ini dapat menghasilkan variabilitas yang tidak konstan pada residual. Yang kelima yaitu model yang salah. Artinya pemilihan model regresi yang tidak sesuai dengan struktur data dapat menyebabkan heteroskedastisitas. Contohnya, menggunakan model linear sementara hubungan antara variabel independen dan dependen sebenarnya adalah nonlinear. Yang keenam yaitu data cross-section. Seperti disebutkan sebelumnya, masalah heteroskedastisitas lazim dijumpai pada kasus data cross-section, yakni data individual atau data mikro yang diamati pada satu titik tertentu. Yang diamati pada satu titik waktu. Misalnya, ketika data tingkat konsumsi dan pendapatan yang dikumpulkan dari sejumlah rumah tangga pada 2016 digunakan untuk mengestimasi fungsi konsumsi rumah tangga. Dalam kasus ini, masalah heteroskedastisitas sangat mungkin muncul karena variasi tingkat konsumsi pada rumah tangga berpendapatan rendah cenderung lebih rendah dibanding rumah tangga berpendapatan tinggi. Yang ketujuh yaitu pencilan. Yakninya kehadiran pencilan atau outlier juga berpotensi memunculkan persoalan heteroskedastisitas. Pencilan adalah observasi yang nilainya relatif sangat jauh berbeda atau lebih tinggi atau bisa juga lebih rendah dibanding observasi lainnya. Ketika ukuran sampel sangat kecil, peluang munculnya masalah heteroskedastisitas akibat kehadiran outlier menjadi semakin besar. Yang kedelapan yaitu omitted variable. Artinya, masalah heteroskedastisitas juga bisa muncul ketika variabel yang relevan dalam model regresi tidak dimasukkan ke dalam spesifikasi model atau omitted. Dengan kata lain, spesifikasi model yang digunakan kurang tepat. Misalnya, ketika mengestimasi fungsi permintaan terhadap suatu komoditas, kita tidak memasukkan variabel harga komoditas lain yang merupakan produk komplemen atau substitusi dari komoditas tersebut sebagai variabel penjelas. Yang kesembilan yaitu distribusi variabel tak bebas. Jika variabel yang memiliki distribusi tidak simetris, yakni berdistribusi menceng, seperti lazim dijumpai pada data pendapatan, pengeluaran, upah, dan lain-lain, dimasukkan sebagai variabel penjelas, persoalan heteroskedastisitas juga bisa muncul. Dan yang terakhir yaitu transformasi data dan fungsional form. Masalah heteroskedastisitas juga bisa muncul karena transformasi data yang tidak tepat dan penggunaan bentuk fungsional dalam memodelkan data yang tidak tepat, misalnya penggunaan model linear ketimbang log linear model. Baik, sekianlah penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitunya kepada Wiwin, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya moderator. Baik, selanjutnya adalah tentang materi teknik pengujian masalah heteroskedastisitas dalam analisis regresi. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk menguji kehadiran heteroskedastisitas ini dalam analisis regresi. Yang pertama yaitu uji White atau Breuil-Spagan. Uji White atau uji Breuil-Spagan adalah dua teknik yang umum digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Kedua uji ini melibatkan regresi residual kuadrat pada variabel independen dan mengevaluasi apakah varians residual secara signifikan terkait dengan variabel independen. Jika variabel residual berkolerasi dengan variabel independen, maka ada indikasi adanya heteroskedastisitas. Yang kedua adalah uji part. Uji part adalah varian dari uji White yang menghasilkan statistik uji yang diubah sedikit. Uji ini cocok untuk model regresi yang memiliki variabel independen yang banyak.
Yang ketiga adalah uji Gleiser. Uji Gleiser adalah teknik yang menguji apakah ada hubungan antara residual dan setiap variabel independen secara individual. Jika variabel independen secara signifikan mempengaruhi varians residual, maka ada indikasi heteroskedastisitas. Yang keempat adalah uji Goldfriend-Quart. Uji ini menguji apakah varians residual berbeda secara signifikan antara dua atau lebih kelompok observasi. Ini berguna jika ada asumsi bahwa heteroskedastisitas hanya terjadi di dalam kelompok tertentu dalam data. Yang kelima adalah uji Burns-Goldfrey. Uji ini menguji apakah ada pola autokorelasi pada varians residual. Autokorelasi pada varians residual dapat menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Yang keenam adalah uji Chow. Uji ini menguji apakah ada perbedaan yang signifikan dalam varians residual di antara dua atau lebih subsampel dari data. Ini berguna untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas ketika terdapat perbedaan yang signifikan pada pola variabilitas antara subgrup dan dalam data. Yang ketujuh adalah uji Hartley. Uji ini menguji apakah varians residual berbeda secara signifikan antara dua atau lebih grup observasi yang berbeda. Yang terakhir adalah uji grafik. Melakukan visualisasi grafik dari residual terhadap nilai-nilai prediksi atau variabel independen. Jika pola dari grafik menunjukkan bahwa varians residual tidak konstan, ini dapat menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengatasi permasalahan heteroskedastisitas dalam analisis regresi. Untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas, ada beberapa metode umum yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu transformasi variabel. Melakukan transformasi pada variabel independen atau dependen untuk menciptakan hubungan yang lebih linear dan mengurangi heteroskedastisitas. Yang kedua, menggunakan metode Rebus Standard Errors. Penggunaan metode yang mengestimasi kesalahan standar yang tahan terhadap heteroskedastisitas, seperti metode White atau Haber-White. Yang ketiga, menggunakan model alternatif. Memilih model regresi yang lebih sesuai dengan struktur data, misalnya model non-linear jika hubungan antara variabel tidak linear. Yang selanjutnya yaitu menggunakan model alternatif. Memilih model regresi yang lebih sesuai dengan struktur data, misalnya model non-linear jika hubungan antara variabel tidak linear. Yang keempat yaitu menghilangkan outliers. Memeriksa dan menghilangkan outliers yang mungkin menyebabkan heteroskedastisitas. Baik, yang terakhir yaitu menggunakan metode resampling. Menggunakan teknik seperti bootstrap untuk mendapatkan estimasi yang lebih akurat dari kesalahan standar. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekianlah hasil diskusi kami mengenai materi pertemuan hari ini. Jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat, menambahkan materi, atau menyampaikan saran, serta teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dilanjutkan di forum diskusi perkuliahan kita pada hari ini. Kami dari kelompok 2 izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.